Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin soal jebakan-jebakan pikiran nih. Sering kan kita tanpa sadar bikin keputusan yang arahnya agak aneh. Nah, sumber kita kali ini dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Pernah nggak sih Anda ngerasa yakin banget soal sesuatu, terus belakangan mikir, loh kok dulu mikirnya gitu ya? Mungkin salah satu bias ini nih pelakunya. Ya, betul. Sumber kita ini nunjukin beberapa bias kognitif, semacam jalan pintas mental lah. Tapi kadang malah bikin nyasar. Jadi, misi kita hari ini simple aja. Bantu Anda biar lebih ngeh sama bias-bias ini. Mulai dari urusan kerjaan, bisnis, sampai pilihan pribadi sehari-hari. Oke, siap kita bedah pikiran kita? Siap dong. Yang menarik tuh, gimana bias-bias ini tuh bukan cuma salah mikir sesekali gitu ya, tapi udah jadi pola, sistematis. Otak kita kan emang maunya efisien, tapi ya itu, efisiensi kadang ngorbanin akurasi. Dan kita sering nggak sadar ya. Nah itu dia, seringnya nggak sadar kalau kita lagi mengorbankan sesuatu. Oke deh, kita mulai dari yang pertama ya. Ada yang namanya survivorship bias, bias kesintasan. Kenapa sih kita tuh kayaknya terobsesi banget sama cerita sukses? Buku ini bilang, kita cenderung melebih-lebihkan peluang sukses. Kenapa gitu? Karena cerita gagalnya itu sering nggak kelihatan, nggak kedengaran gitu. Kita cuma lihat yang selamat aja. Bener juga. Kayak puncak gunung es ya? Iya, contoh gampangnya penulis deh. Di balik satu penulis yang bukunya bestseller, ada ratusan mungkin ribuan penulis lain yang, ya ampun bukunya nggak laku, atau malah naskahnya nggak pernah terbit sama sekali. Kita cuma lihat yang sukses, selamat itu. Akibatnya kita jadi terlalu optimis ya. Ngelihat peluang sukses kayaknya gede banget. Dobelli ini ngasih saran yang agak, gimana ya, unik tapi penting. Coba sesekali kunjungi kuburan. Kuburan, maksudnya? Kuburan ide-ide bagus, proyek keren, karir yang dulu kayaknya menjanjikan banget, tapi ujung-ujungnya gagal. Tujuannya bukan buat jadi pesimis loh ya, tapi biar dapat gambaran probabilitas yang lebih realistis. Biar ingat kalau gagal, itu juga bagian dari permainan. Wah, mengunjungi kuburan ide, dalam juga ya pesannya. Oke, itu tadi soal salah menilai kesuksesan. Nah, sekarang kita geser dikit ke salah menilai penyebab kesuksesan. Ini dia, swimmer's body illusion, ilusi tubuh perenang. Ah, ini juga sering nih. Gini, kita sering bingung, mana sih faktor seleksi, mana hasil. Kita lihat perenang pro, badannya kan bagus tuh. Terus kita mikir, wah pasti karena renang nih badannya jadi atletis. Padahal Bisa jadi mereka itu kepilih jadi atlet renang ya karena dari awal emang udah punya fisik yang ideal buat renang. Gitu loh. jadi bukan renangnya yang bikin badan bagus, tapi badan yang pas memungkinkan mereka jadi perenang hebat. Bener, jadi kebalik ya logikanya. Iya, dan ini ada di mana-mana loh. Universitas top contohnya. Apa lulusannya sukses karena kampusnya emang super hebat, atau karena kampus itu jago banget nyaring orang-orang yang dari awal emang udah punya potensi besar? Jadi mikir juga soal iklan ya, model kosmetik yang cantik banget. Nah, itu dia. Apa produknya yang bikin cantik, atau modelnya emang udah cantik dari sananya? Korelasi semu ini gampang banget nipu kita. Jadi kepikiran seberapa sering ya kita ngelakuin ini, misalnya ikutin nasihat investasi dari orang kaya. Kita nggak mikir, jangan-jangan kayaknya bukan cuma karena strategi dia, tapi ada faktor lain, kayak warisan atau timing yang pas banget gitu. Persis. Ini penting banget pas kita milih mau ikutin saran siapa, atau mau ngejar apa. Kayak ngejar gelar MBA cuma karena lihat rata-rata gaji lulusannya tinggi. Padahal kan, orang yang bisa masuk program MBA itu mungkin emang udah punya modal lain. Ambisi, jaringan, pinter. Yang itu semua juga ngaruh ke gaji, nggak cuma gelarnya doang. Ilusi ini bisa bikin salah arah loh. Bener banget. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, availability bias. Bias ketersediaan. Yang ini soal ingatan ya. Iya, intinya kita cenderung menganggap sesuatu lebih penting atau lebih mungkin terjadi cuma karena hal itu gampang banget kita ingat atau sering banget kita dengar. Bukan karena emang paling relevan atau akurat ya. Betul, contohnya agak serem sih, tapi penting. Dobelli nyebut soal propaganda Nazi. Mereka terus-terusan ngulang istilah masalah Yahudi.
Makin sering diulang, makin banyak orang percaya itu beneran masalah serius. Cuma karena istilah itu tersedia terus di kepala. Gila ya efek pengulangan itu. Atau skala kecilnya deh, dokter yang mungkin lebih sering ngasih resep obat A karena itu yang paling dia ingat atau familiar, bukan karena itu obat yang paling pas buat kasus pasien itu. Bahaya banget ini. Keputusan kita jadi dibentuk sama apa yang paling gampang muncul di memori, bukan kualitas informasinya. Kita ambil jalan pintas mental. Di buku itu ada contoh soal formula Black-Scholes di dunia keuangan. Oh iya, yang buat harga opsi itu kan? Benar, banyak ahli tahu formula itu ada cacatnya, tapi tetap aja dipakai luas. Kenapa? Ya karena gampang, udah dikenal, belum ada alternatif yang sepraktis itu. Jadi mending pakai alat yang salah, tapi ada, daripada nggak ada alat sama sekali. Itu pikirannya. Dan ini semua kayaknya sering diperparah sama satu bias lagi ya, yang namanya confirmation bias. Bias konfirmasi, benar nggak? Wah, iya banget. Ini kayak lemnya gitu. Bias konfirmasi ini, kecenderungan kita buat nyari bukti-bukti yang dukung apa yang udah kita percaya. Dan kita cuekin aja bukti yang sebaliknya. Jadi kayak pakai kacamata kuda ya? Bisa dibilang gitu. Misalnya nih, Anda percaya kalau, katakanlah, orang pada dasarnya baik. Ya, Anda bakal gampang banget nemu contoh kebaikan tiap hari. Sebaliknya, kalau percaya orang pada dasarnya jahat, ya contoh kejahatan yang bakal lebih nempel di kepala Anda. Kita nyaring informasi secara aktif. Dan bias ketersediaan tadi bisa nyodorin contohnya ya? Persis. Availability bias ngasih munisi berupa contoh yang gampang diingat, terus confirmation bias memastikan kita nembak ke arah yang sesuai keyakinan kita. Mereka sering kerja bareng. Oke, jadi kita udah bahas beberapa nih, mulai dari survivorship bias yang bikin kita terlalu optimis karena cuma lihat yang sukses, terus Wimmer's body illusion yang bikin bingung mana sebab mana akibat, ada availability bias yang mainin persepsi kita lewat apa yang gampang diingat, sampai confirmation bias yang ngunci kita di pendapat awal. Jelas banget ya, pikiran kita ini banyak jalan pintasnya yang nggak selalu lurus. Nah, ini semua akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting nih, buat Anda renungkan. Kalau memang otak kita ini secara alami udah disettle buat ambil jalan pintas. Dan bias-bias ini tuh udah kayak bawaan lahir, demi efisiensi. Seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar kita terhadap cara kita menilai sesuatu dan bikin keputusan sehari-hari? Bahkan nih, pas kita udah niat banget mau objektif, sejauh mana kita bisa benar-benar lepas dari jebakan-jebakan ini? Coba deh direnungkan lebih lanjut.